Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 976. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Hancur seketika, lalu Qingchen memuntahkan seteguk darah, dan cahaya totem yang menghantuinya langsung menghilang. Chen Shao, Yu Qianzu dan Mu Jipeng terbang dengan cemas. "Saya baik-baik saja," kata Qingchen. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya sangat bersemangat. Kekuatan totem ini begitu kuat, sehingga dengan kekuatannya saat ini, Qingchen hanya dapat mempertahankannya untuk sesaat. Tetapi dengan peningkatan basis kultivasi, dan juga dengan pemahaman peningkatan tentang seni Kaisar Dewa 9 Bintang, Qingchen yakin di masa depan dia dapat menampilkan kekuatan totem ini lebih lama lagi. Dan saat itu tiba, Qingchen akan memiliki jurus pembunuh lainnya. "Di mana kita?" kata Qingchen. Dia berdiri dan bertanya. Dia telah memperbaiki rantai sepanjang tahun dan dia bahkan lupa di mana dia sekarang berada. Mu Jipeng kemudian mengeluarkan sebuah peta, melihatnya lalu berkata, "Tuan, kita sudah berada di dekat tepi selatan Laut Pasang Surut. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan lagi, kita pasti akan sampai di alam surga selatan." "Oh, akan segera sampai," Qingchen mengangguk. "Kecepatan ini tidak lambat." "Chen Shao, kita telah mengembara di Laut Pasang Surut ini selama lebih dari 2 tahun, kata Yu Qianzu. "Oh, apakah sudah lama sekali?" kata Qingchen. Dia sedikit terkejut. Di bawah percepatan kekuatan waktu, meskipun waktu telah berlalu lama, dia masih berpikir bahwa di dunia luar belum terlalu lama. Selanjutnya, ketiga Qingchen muncul di luar Laut Pasang Surut. Tempat ini dekat dengan alam surga selatan. Lautan Pasang Surut di alam surga selatan lebih dalam dan lebih banyak auranya daripada alam surga timur. Dikatakan bahwa di antara 4 alam surga selatan adalah yang paling banyak auranya. Sejarahnya sangat kuno dan panjang, dan banyak keluarga terkemuka telah lahir. Pada zaman kuno, sekte keluarga Ji dan Papilun Pedang Tongtian terletak di alam surga selatan. Banyak sekali master yang lahir di sini, tentu saja ada alasannya. Meskipun alam surga sekarang telah rusak, alam surga selatan juga sama luasnya. Dan demikian pula, harta karun seperti ramuan di Laut Pasang Surut di luar alam surga selatan seharusnya lebih berlimpah. "Tuan Mu Jipeng, Anda pasti sudah familiar dengan wilayah ini kan?" kata Qingchen. Dia berkata dengan ringan. Mendengar itu, jejak rasa malu muncul di wajah Mu Jipeng, lalu dia berkata, "Tuan, sebenarnya lautan Pasang Surut ini, saya hanya berada di sini sekali. Sekte pedang surgawi saya adalah sekte pedalaman dari alam surga selatan. Tetapi saya tahu bahwa tidak jauh di depan ada bazar kekosongan. Anda dapat beristirahat di sana." "Oke," kata Qingchen. Dia menyentuh hidungnya. Kelompok itu kemudian terus terbang dengan harta suci terbang. Sementara pada saat yang sama, Yu Qianzu juga memberitahu Qingchen beberapa hal yang telah terjadi di surga di dalam 2 tahun terakhir ini. Qingchen dikejar dan dibunuh oleh Yang Mulia Iblis. Meskipun ras iblis yang mulia jatuh di laut virtual, banyak kekuatan teratas di surga masih sangat marah dan memblokir kota-kota dan kekuatan yang memasuki Laut Pasang Surut dari seluruh penjuru surga melakukan penyelidikan dengan sangat ketat untuk mengetahui beberapa petunjuk tentang bagaimana cara Yang Mulia Iblis itu bisa masuk ke Laut Pasang Surut. Namun sangat disayangkan bahwa kekuatan-kekuatan top di surga diblokir selama setahun penuh. Namun pada akhirnya mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka masih gagal mengetahui bagaimana Yang Mulia Iblis itu bisa memasuki Lautan Pasang Surut. "Oh, tidak diketahui." Qingchen sedikit mengernyit. "Chen Shao, rumah Himi Mansion tidak bergerak selama ini. Anehnya, sejak kita mendapatkan rumah Himi Mansion di Guang Yuetian, rumah Himi Mansion tampaknya menjadi sangat sederhana. Dalam 2 tahun terakhir, tidak ada gerakan apapun," kata Yu Qianzu. Qingchen mengerutkan kening. Dia sangat mencurigai rumah Himi Mansion itu. Dia berbeda dari orang lain. Dia tahu bahwa rumah Himi Mansion berkolusi dengan iblis, dan rumah Himi Mansion jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Rumah Himi Mansion bisa bertahan hidup di alam surga timur. Di belakangnya harus ada kekuatan besar yang mendukungnya.
Dan kekuatan besar itu setidaknya setara dengan Tianjuo atau Istana Dewa Bintang. Pada saat ini mereka berkendara di kehampaan yang sunyi ini dan menuju ke pasar kehampaan atau disebut Bajar Void di depan. Saat ini di bawah kendali Raja Pedang Mu Jipeng, kapal terbang itu dengan cepat melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Mu Jipeng telah berkultivasi di dalam cakram Gyo Qiankun dan kultivasinya telah lama terkonsolidasi. Terlebih lagi dia telah mengalami banyak hal dan temperamennya juga sangatlah berbeda. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia telah bertarung melawan Yang Mulia Iblis Jiwa, menghadapi langsung para master tertinggi dari ras Iblis Bulan, dan menemani Qin-Chen menghadapi ras Iblis Kuno yang mengejar dan ingin membunuhnya. Dan juga telah melihat sosok abadi di laut virtual. Temperamennya saat ini telah lama menjadi lebih luar biasa. Namun pada saat ini sebuah kesadaran ilahi tiba-tiba tersapu ke kapal terbang yang dikendarai oleh Raja Pedang Mu Jipeng. Dan bahkan itu secara tidak hati-hati langsung menyapu Qin-Chen dan Yu Qiansu yang berada di kapal terbang. Pemindaian ilahi ini cukup kuat. Qin-Chen juga segera mengeluarkan kekuatan ilahinya dan menyapu lawan. Kemudian Qin-Chen melihat bukanlah satu orang melainkan sekelompok orang. Ini adalah sekelompok bandit pasang surut mengelilingi kapal terbang besar berwarna ungu dan terus-menerus menyerang kapal terbang ungu besar tersebut. Di antara kelompok bandit pasang surut ini sebenarnya ada 5 master di ranah Guru Suci tahap akhir dan sekelompok besar bawahannya. Ketika Qin-Chen melihat kapal ungu ini, dia terkejut karena ternyata itu adalah harta karun tingkat Guru Suci tahap akhir. Kapal terbang yang dia dapatkan dari Tuan Muda Kastil Api itu hanya mendekati tahap akhir Guru Suci. Di surga, kapal terbang biasa adalah harta karun sangat sulit untuk mencapai tingkat Guru Suci kelas tinggi, apalagi pesawat ruang angkasa besar semacam ini. Pada saat ini ada juga 2 ahli Guru Suci tahap akhir di dalam pesawat luar angkasa berwarna ungu itu. Dan nampak pemilik pesawat ungu itu mempertahankan formasi pertahanan. Akan tetapi itu terus-menerus diserang oleh bandit pasang surut, dan formasi pertahanan itu jelas tidak akan bertahan lama, dan itu nampaknya bisa dihancurkan kapan saja. Hanya dalam waktu yang singkat, kapal terbang yang ditumpangi Qin-Chen dan yang lainnya sudah tiba di dekatnya. Itu adalah pesawat luar angkasa tingkat Guru Suci kelas atas. Yu Qiansu dan Qin-Chen keduanya keluar dari kapal terbang, dan setelah melihat pesawat luar angkasa berwarna ungu itu, dia berkata dengan takjub, "Itu memang pesawat luar angkasa tingkat Guru Suci kelas atas, namun itu nampaknya rusak. Itu harus menjadi produk pemurnian dari zaman kuno. Formasi di atasnya sudah sangat tua dan sedikit rusak," kata Qin-Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Dia adalah ahli kerajinan terbaik. Sekarang jika ada cukup material tingkat atas, dia bahkan dapat memurnikan harta tertinggi Guru Suci, sehingga harta suci apapun tidak berarti apa-apa di mata Qin-Chen. Hahaha, aku tidak pernah memikirkan bandit Tian Kuiku yang telah beroperasi di laut pasang surut selama ribuan tahun. Aku telah melakukan tugas di sini hari ini. Ini adalah kali pertamanya aku melihat ada seseorang yang tidak melarikan diri dan malah berbicara tentang tingkat harta karun dari mangsa kami. Pada saat ini suara dingin terdengar dari bandit yang mengaku bandit Tian Kui itu. Dan di saat yang sama orang-orang yang berada di pesawat terbang warna ungu yang juga melihat Qin-Chen datang. Mereka nampak memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Tetapi setelah melihat bahwa hanya ada 3 orang di dalam kapal itu dan hanya aura Mu Jipeng yang cukup kuat, mereka segera mengungkapkan ekspresi jelek lagi. Di haluan pesawat ruang angkasa nampak seorang wanita cantik dengan kain kasa putih muncul dan buru-buru berteriak kepada ketiga Qin-Chen. "Beberapa teman, kami adalah kamar dagang keluarga King Sui dari alam surga selatan. Ini adalah laut pasang surut yang terkenal. Beberapa teman, tolong cepatlah melarikan diri. Tidak jauh di depan ada pasar kehampaan. Selama beberapa teman melarikan diri ke pasar kehampaan, beberapa teman akan aman. Dan jika Anda memiliki kesempatan, tolong beritahu keluarga King Sui saya dan membiarkan keluarga King Sui saya untuk datang ke sini untuk menyelamatkan kami," kata wanita itu. Dia nampak cemas dan berteriak kepada ketiga Qin-Chen. Ekspresi ketiga Qin-Chen tiba-tiba sulit untuk dilihat. Apakah wanita berpakaian putih ini idiot? Dia berteriak, apakah bandit ini akan membiarkan mereka pergi? Benar saja.
Ketika wanita berbaju putih itu berteriak seperti itu, wajah orang-orang dari bandit Tiankui itu berubah satu demi satu. Mereka semua memandang Qin Chen, Yu Qiansu, dan Mu Jipeng dengan tatapan ganas, dan sekelompok orang diam-diam telah mengepung ketiga Qin Chen. Hahaha, mau pergi karena kalian sudah ada di sini, jangan berpikir untuk pergi, kata bandit yang terbang sebelumnya. Dia melihat ketiga Qin Chen dan mengepung mereka dengan sekelompok bawahannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya pernah mendengar tentang keluarga King Sui. Ini adalah keluarga kuno yang sangat kuat di alam surga selatan. Itu memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu kekuatan teratas di alam surga selatan. Tanpa diduga, rakyatnya saat ini akan dicegat oleh para bandit, kata Mu Jipeng. Dia langsung terkejut. Beberapa orang saya hanya lewat dan tidak tertarik dengan perselisihan di sini, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Dia terlalu malas untuk berselisih dengan orang-orang ini, dan wajah orang-orang di kapal nampak berubah. Dengan kata-kata ini, Qin Chen tidak ingin terlibat sedikit pun dengan mereka. Hahaha, tidak tertarik. Namun karena kalian sudah ada di sini, aku tidak peduli apakah kalian tertarik atau tidak. Tetapi ngomong-ngomong, gadis itu memiliki penampilan yang sangat cantik. Sepertinya sangat enak jika dimainkan. Bandit Tiankui itu nampak berkata seraya menatap Yu Qiansu. Namun sang pemimpin dari bandit Tiankui itu nampak memiliki wajah yang dingin. Dia melambaikan tangannya lalu berkata, kalahkan ketiga orang ini untukku. Perempuannya akan hidup, sedangkan laki-lakinya bunuh di tempat. Dengan perintahnya, segera sekelompok master langsung mengerumuni ketiga Qin Chen, naik ke udara dan langsung melayangkan serangan kepada ketiga Qin Chen. Kalian tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Namun, jika Anda ingin mati, maka aku akan mengabulkannya, kata Qin Chen. Matanya nampak dingin. Dia tidak bermaksud untuk menimbulkan masalah. Bandit atau keluarga King Sui tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin segera pergi dari sini, tetapi pihak lain begitu sombong dan ingin membunuhnya ketika dia muncul. Kemarahan di hati Qin Chen secara alami tersulut. Serang, kata Qin Chen. Dia berteriak pelan, dan segera Qin Chen membawa Mu Jipeng dan Yu Qiansu langsung beradu pukulan dengan bandit Tiankui itu. Faktanya, Qin Chen sendiri saja sudah lebih dari cukup untuk menghadapi bandit-bandit ini. Akan tetapi bagaimanapun juga, ada orang-orang dari keluarga King Sui di sini. Sensasi yang ditimbulkan oleh kemunculan Yang Mulia Iblis di Laut Pasang Surut sebelumnya belumlah mereda. Dan jika dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatan, itu pasti akan membuat seseorang curiga dan mungkin menyebabkan masalah yang lebih besar. Qian Sui, jangan perlihatkan kekuatan penuhmu, kata Qin Chen. Baik Chen, kata Yu Qiansu. Selanjutnya Qin Chen, Yu Qiansu, dan Mu Jipeng langsung bertarung dengan kelompok bandit Tiankui itu. 你还要不要挑战？ 5 bandit di ranah Guru Suci Tapahir, 3 diantaranya langsung menyerang Yu Qiansu dan Mu Jipeng. Sedangkan 2 diantaranya memimpin sekelompok master untuk mengepung kapal perang keluarga King Sui. Sementara bandit yang tersisa melihat Qin Chen berdiri sendirian dan mereka langsung menyerang Qin Chen. Dan terlihat Qin Chen, Yu Qiansu, dan Mu Jipeng berhasil memblokir setiap serangan yang dilepaskan oleh bandit itu dan bahkan dengan mudah melukai para bandit itu. Ketiga orang itu sangat kuat. Saat ini di haluan keluarga King Sui, 2 tapir guru suci mengelilingi wanita berbaju putih itu dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Mereka juga telah melihat kekuatan ketiga Qin Chen sebelumnya, kecuali Mu Jipeng yang merupakan ahli guru suci Tapahir, sedangkan Qin Chen dan Yu Qiansu. Dari auranya, mereka yakin bahwa Qin Chen dan Yu Qiansu bahkan berada di bawah ranah guru suci. Namun, mereka sekarang terekspos dalam pertempuran. Napas kedua Qin Chen mengejutkan mereka semua, dan ketiga orang itu terlalu kuat. Kepergian ketiga ahli guru suci Tapahir segera mengurangi kekuatan kapal perang mereka. Hampir setengah dari bandit Tiankui itu mengepung ketiga Qin Chen. Dan 2 ahli terkuat dari keluarga King Sui itu melihat pemandangan ini dan langsung sangat gembira. Lalu kemudian berkata kepada wanita berbaju putih, "Nona muda kedua, kita akan diselamatkan. Orang-orang ini sangat kuat dan pasti dapat menahan bandit itu." Separuh dari master,
Selama kita dapat menerobos blokade dari dua ahli guru suci tapahir dari bandit ini, kita bisa langsung melarikan dari sini. Dan saat itu, kita akan langsung mendesak kapal perang ini secara ekstrim. Dan kita akan bisa melarikan diri dari sini dalam sekejap. Benar, Nona kedua, Anda masuk ke dalam kabin dan saya akan segera mendesak kapal perang untuk segera pergi dari sini. Ketika wanita berbaju putih itu mendengar kata-kata ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat. Baiklah, Paman Ming dan Paman Bing, kalau begitu cepat pindahkan kapal perang dan pergi dari sini. Akan tetapi tiba-tiba wanita berbaju putih itu mengerutkan kening menatap ketiga kincen lalu berkata, tidak, Paman Ming dan Paman Bing. Jika kita bergegas keluar, tapi bagaimana dengan nasib ketiga orang itu? Mendengar itu ada sedikit rasa malu di wajah kedua ahli guru suci tapahir dari keluarga King Sui itu. Lalu kemudian mereka buru-buru berkata, Nona muda kedua, mereka bertiga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tetapi kita, jika kita terus di sini maka kita pasti akan dalam bahaya. Tidak, wanita berbaju putih itu mengerti apa yang mereka katakan. Tetapi dia kemudian berkata dengan sedikit marah, Paman Ming dan Paman Bing, jelas pihak lain telah menyelamatkan kita dan berbagi pertempuran dengan kita. Namun, bagaimana kita bisa pergi begitu saja meninggalkan mereka? Tapi, Nona muda kedua, jika kita tetap di sini, pasti itu akan sangat berbahaya bagi kita. Bandit ini memiliki 5 ahli guru suci tapahir. Dan jika mereka bisa mengalahkan ketiga orang itu, maka kita pasti akan jatuh ke dalam bahaya. Tidak, ada ekspresi tertentu di mata wanita berbaju putih itu. Paman Ming, Paman Bing, kita adalah anggota keluarga King Sui. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh melakukan hal-hal licik seperti ini. Mata wanita berbaju putih itu sangat tegas dan dia telah mengambil keputusan. Akhirnya gadis berbaju putih itu langsung memerintahkan semua bawahannya untuk pergi membantu ketiga kincen. Segera Paman Ming dan Paman Bing membawa banyak master di bawah komando mereka, bergegas keluar dalam sekejap dan langsung menyerang para bandit Tiankui itu. Saat ini Kincen tahu segalanya. Kesadaran ilahi Kincen begitu tajam, dia secara alami mengetahui semua yang terjadi di kapal terbang keluarga King Sui itu. Jika keluarga King Sui itu berani meninggalkan mereka dan pergi, Kincen tidak akan memaafkan mereka terlepas dari siapa mereka. Namun untungnya, keluarga King Sui itu tidak pergi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.